Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'na rabbi akhir rabb. Wa wasitu an al-musyaffa abduhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan taghfiru biha jami'an dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man ilaihi qad iktarab. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, puji syukur atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita dalam keadaan sehat walafiat. Serta malam ini seperti yang kita sepakati, insya Allah kita bahas kelanjutan dari syama'il atau kepribadian dan keseharian Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan mempelajarinya bisa menambah kecintaan kita kepada beliau, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi contoh kepada kita agar mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan dengan mengikuti Rasul SAW mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, memberi contoh dan memerintahkan Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi Muhammad, katakan kepada mereka bahwa jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan cinta dari Allah, maka ikutilah saya, kata Nabi Muhammad SAW, mengikuti perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, al-ayah. Perintah dari Allah, katakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW agar menyampaikan kepada orang-orang Makkah bahwa jika kalian mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalian wajib mengikuti saya. Karena dengan itulah kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan, yaitu yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dijadikan barometer oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mencintai Nabi Muhammad adalah kunci untuk dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga sering dalam kajian-kajian disampaikan dan diceritakan beberapa motivasi sunnah Rasul SAW yang sifatnya mudah untuk dilakukan. Kadang ada yang merasa bahwa diulang-ulangnya kajian tentang masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, kemudian tidur seperti Rasul, makan minum seperti Rasul, tidur seperti Rasul, menggunakan pakaian seperti Rasul, adalah sesuatu yang sifatnya diulang-ulang, sedikit membosankan. Ketahuilah ikhwan yang dirahmati Allah, bahwa mengikuti Nabi Muhammad SAW itu kita mulai dari hal-hal yang kecil. Ketahuilah bahwa uang seberapapun banyaknya itu terdiri dari pecahan-pecahan yang kecil yang jika dikumpulkan menjadi banyak. Maka mengikuti sunnah Rasul SAW kita mulai dari sesuatu hal yang sifatnya sedikit, yang sifatnya itu mudah, atau hal-hal yang sifatnya mubah seperti makan, minum, tidur. Karena memang kita memulainya dari sesuatu yang sifatnya kecil dan tampaknya mudah, dan dilakukan itu setiap hari. Kita hanya perlu membuat niat tersebut mengikuti Rasul SAW, maka hal-hal yang mubah pun akan menjadi berpahala bagi kita. Sehingga dengan hal-hal yang seperti itu kita akan mendapatkan cinta dari Allah, sebagaimana Allah mengatakan yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwa tidur seorang yang mengikuti Rasul SAW, maka tidurnya selama mulai sejak ia memejamkan mata sampai esok harinya dia bangun ketika sebelum subuh. Ketahuilah momen-momen itu adalah yang dihitung berpahala oleh Allah Subhanahu. Mencari pahala dan mencari ridho Allah hanya dengan sholat atau puasa, berangkat haji, melaksanakan umroh dan lain sebagainya. Akan tetapi ada pahala besar ketika seorang masuk kamar mandi, ada pahala besar ketika seorang makan, ada pahala besar ketika seorang akan tidur, ada pahala besar ketika seseorang melakukan hal-hal yang sifatnya mubah jika diniatkan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena memang Allah memberi standar bahwa cinta kepada Allah harus dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Berlebihan dari apa yang dicontohkan Rasul pun tidak mendatangkan cinta dari Allah, bahkan sifatnya juga bisa dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contohnya, bahwa Nabi Muhammad SAW di dalam Sahih Bukhari
beliau pernah wudhu dengan mengulang wudhunya hanya 1 kali. Pernah dalam hadis yang lain beliau mengulang 2 kali. Dan yang paling masyhur adalah yang diulang 3 kali. Akan tetapi boleh dalam keadaan terpaksa jika air sangat minim atau waktu yang hampir habis. Jika kita mengulang wudhu sampai lebih dari 1 kali, maka 1 kali lebih diindahkan daripada harus membuang air. Nah, ketahuilah bila seseorang memiliki kemudahan di rumahnya dengan gratisnya air yang mengalir di seluruh keran yang ada di rumahnya, maka walaupun dia memiliki semuanya tanpa membayar, tetap diharamkan baginya untuk membuang-buang air tersebut ketika wudhu hingga dia mengulang 6 atau 7 kali. Bukankah Rasul hanya 3 kali? Kita ingin menginginkan sesuatu yang lebih dari Nabi Muhammad SAW hingga 8 dan 9 kali. Apakah itu berpahala? Tidak. Minimal itu hukumnya makruh. Bisa jadi yang lebih lagi adalah hukumnya haram. Kenapa? Karena Allah tidak meminta berapa kali kita melaksanakan ibadah, akan tetapi seberapa persisnya dengan Nabi Muhammad SAW. 3 kali sesuai dengan yang dilakukan Rasul itu jauh lebih dicintai oleh Allah daripada lebih dari itu, karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW atau tidak pernah diberikan plafon fondasi untuk bisa dikembangkan oleh umatnya, sebagaimana beberapa sahabat melakukan ibadah yang belum pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, akan tetapi hal-hal itu ada fondasi dari Nabi Muhammad, sebagaimana sahabat Bilal bin Rabah yang sholat 2 rakaat setelah melakukan wudhu, dan itu adalah sesuatu yang dari dirinya sendiri tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi Muhammad ridho ke atasnya. Begitu pula dengan adanya sahabat Hatim yang dibunuh. Sebelum dibunuh dia minta izin untuk sholat 2 rakaat, sehingga dianjurkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat bagi orang yang akan dieksekusi. Ini tidak dibantah oleh Rasul. Rasul tidak membid'ahkannya dan Rasul tidak melarangnya. Ada beberapa amalan yang dilakukan para sahabat yang sebelumnya tidak mendapatkan perintah dari Rasul, akan tetapi Nabi Muhammad memberi ajaran yang dikembangkan oleh para sahabat, tentu saja tidak keluar dari barometer yang telah disiapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana salah satu sahabat yang ketika diutus oleh Rasul untuk sholat di satu kaum, memimpin di kaum tersebut, sahabat tadi sholat dan setiap selesai membaca Fatihah, ketika makmum memulai membaca Al-Fatihahnya, sebelum si imam membaca surat-surat pendek, beliau selalu memulai dengan membaca surat Al-Ikhlas, kemudian baru membaca surat yang lain. Hal ini dilakukan setiap saat sehingga para sahabat yang sudah mengerti agama, sudah mulai mempelajari syariat Islam, mengadukan hal ini kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasul, sahabat Fulan ini adalah salah satu sahabat yang melakukan sesuatu yang tidak pernah engkau contohkan. Nabi Muhammad bertanya, apa yang dia lakukan? Dikatakan bahwa sahabat ini membaca surat Al-Ikhlas selalu sebelum dia membaca surat yang lain. Maka bagaimana ya Rasul? Dikatakan oleh Rasul SAW dalam salah satu sabdanya, Qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal Qur'an. Qul huwallahu ahad menyamai 1/3 dari isi Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW juga mengizinkan beberapa sahabatnya untuk melaksanakan inovasi dalam ibadah mereka, akan tetapi tentunya tidak keluar dari apa yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana mungkin ada seseorang yang pernah terjadi dulu di Indonesia, sholat dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini keluar dari apa yang telah disampaikan Nabi Muhammad SAW. Bahkan saking indahnya ajaran Nabi Muhammad, ketika sahabat Mu'ad bin Jabal sholat memimpin kaum dan membaca ayat yang panjang, Rasul SAW memanggilnya dan mengatakan, Atakuna fattanan ya Mu'ad, apakah engkau ingin membawa fitnah? Apakah engkau ingin menjadi tukang fitnah, penyebar fitnah, wahai Mu'ad? Ketahuilah kalau sholat sendiri silahkan engkau baca surat yang panjang, akan tetapi ketika engkau sholat di hadapan manusia umum, di sana ada anak kecil, di sana ada orang tua, di sana ada orang yang punya hajat, yang mereka tidak akan tidak sesuai dengan keinginanmu untuk memperpanjang sholat, sehingga Nabi Muhammad pun melarang untuk sholat diperpanjang ketika ada
sholat berjamaah dengan orang yang awam. Kecuali jika terjadi seperti ketika di bulan Ramadan, ada beberapa masjid yang sudah melaksanakan perjanjian dengan para makmumnya bahwa mereka akan membaca 1 juz di setiap malamnya, dan ketika semua makmumnya menyetujui hal tersebut, itu adalah sesuatu yang sangat diindahkan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu cara untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan dicintai Allah, maka semua hajat insya Allah akan diberi kelancaran. Tidak hanya hajat yang ada di dunia, tapi juga insya Allah hajat yang lebih besar lagi, hajat di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima tadzakur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalala 'alal khair ibtigha'a wajhillah mardhat. Keindahan dan kesempurnaan fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dikatakan dalam qasidah Burdah, tidak ada yang menyamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keindahannya tidak terbagi dengan siapapun. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disifatkan wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dalam sebuah hadis, yaitu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman yatala'la wajhuhu tala'lu'ul qamar lailatal badr rajul syar laisa bitawilil wajh wala mukaltham abyad musharraban bihumrah akhalul ainain kainat ainahu najlawain ad'ajuhuma ahdabal ashfar ablajal hajibain sahlul khaddain aqnal anf dhali'ul fam ahsanu ibadillahi syafatain maflajul asnan sallallahu alaihi wasallam. Sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang memiliki kepribadian yang agung. Ya tala'la wajhuhu tala'lu'ul qamar lailatal badr. Bercahaya, berkilauan wajah beliau seperti berkilauannya bulan purnama. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, sering digambarkan Nabi Muhammad SAW sebagai bulan purnama. Di antaranya kalau kita mendengar ada nasyid yang mengatakan anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Atau di qasidah yang lain asyraqal badru alaina, dan lain sebagainya. Juga ada ketika Rasul sampai di Madinah dikatakan tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Orang Arab saat itu memberi kategori indah itu adalah dengan menyebutkan seseorang tadi seperti bulan purnama. Karena bulan purnama adalah pemandangan terindah dan satu fenomena alam yang terbaik yang dimiliki oleh orang-orang di Jazirah Arab saat itu. Karena mereka tidak memiliki perkebunan seperti yang kita miliki di Indonesia, di mana kita memiliki pemandangan yang sangat indah. Anda sebagai seorang warga Indonesia kita perlu bersyukur kepada Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita fenomena alam yang luar biasa. Seperti contohnya kalau saya yang berada di Kota Malang, yang bagi saya adalah kota terindah di dunia. Di Malang ada banyak sekali pantai-pantai yang cukup indah. Di Kota Malang ada juga kebun teh yang dekat dari rumah saya. Di Kota Malang ada pegunungan seperti di daerah Batu. Di Kota Malang juga ada tempat-tempat pariwisata. Ini bukan promosi, ini hanya bercerita saja bahwa di satu kota di Indonesia bisa ada banyak tempat yang sangat indah. Belum lagi kalau ke Jawa Tengah, belum lagi di sekitar Jawa Timur, belum lagi di daerah Jawa Barat, belum lagi kalau kita ke Danau Toba yang indahnya luar biasa. Belum lagi kalau ke daerah Sulawesi, ada juga seperti di Raja Ampat, dan masih banyak lagi tempat-tempat yang indah di Indonesia. Ketahuilah bahwa mereka yang berada di Jazirah Arab, mereka tidak banyak melihat pemandangan seperti itu. Yang banyak mereka lihat adalah tanah yang tandus, kemudian padang pasir yang tidak berkesudahan, kemudian gunung-gunung yang hanya bebatuan saja, orang-orang yang berwatak keras saat itu. Maka yang paling indah bagi mereka adalah ketika malam 15 di bulan Hijriyah, ketika mereka memandang bulan purnama yang begitu indahnya, tidak tertutup awan, dengan keindahan cahayanya yang menerangi malam-malam mereka. Di malam-malam mereka sering dilalui tanpa penerangan, sehingga ketika keluar bulan purnama
itu adalah satu fenomena yang terbaik bagi mereka. Mereka pun keluar dari rumah, mereka duduk di depan rumah bersama anak dan istrinya, kemudian sambil memandang ke bulan purnama, dan mereka melihat itulah sebagai fenomena alam yang terbaik bagi mereka saat itu. Sehingga Nabi Muhammad SAW diberikan julukan anta syamsun anta badrun, dikatakan seperti al-badr, yaitu bulan purnama, atau tola al-badru alaina, telah muncul bulan purnama bagi kami. Karena bulan purnama adalah yang paling tingginya contoh dari keindahan yang bisa diberikan kepada seseorang. Maka dikatakan yatala'la wajhuhu, bercahaya, berkilauan wajahnya seperti bercahayanya bulan purnama. Kemudian Nabi Muhammad SAW rambutnya lurus, akan tetapi tidak lurus yang sangat lurus sekali seperti habis di rebonding, atau tidak keriting seperti keriting yang keriting banget ya, saya takut nanti menghina. Kemudian maka rambutnya Rasul SAW ini lebih ke ikal, jadi tidak terlalu lurus seperti habis di rebonding, atau tidak keriting yang super, sehingga rambut beliau sangat indah, dan wajah beliau terbentuk indah, tidak lonjong, tidak bulat, tidak kotak, karena tubuh wajah dicipta oleh Allah bermacam-macam. Ada yang wajahnya kotak sehingga memiliki rahang yang terlalu besar, ada yang wajahnya terlalu lonjong, ada tahu yang wajahnya bulat, atau yang pipinya maju. Kan ada ciptaan Allah yang tulang pipinya ini menonjol ke depan, sedangkan Nabi Muhammad SAW dikatakan di sini bahwa pipi beliau sahlul khaddain, yakni pipinya tidak ada tonjolan, sehingga wajah beliau tidak ada tonjolan tulang di pipi beliau. Kemudian juga disebutkan bahwa mata Nabi Muhammad SAW itu mata yang sangat indah, mata yang lebar dan warna. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, jika Anda memiliki warna bola mata Anda berwarna hitam, bersyukurlah kepada Allah, karena itu adalah bola mata yang sama dengan bola mata Nabi Muhammad SAW warnanya. Akan tetapi keindahannya tentu hanya Nabi Muhammad yang memiliki keindahan mata terbaik di dunia yang pernah. Anda yang memiliki warna bola mata hitam, ketahuilah bahwa Anda tidak perlu merasa bahwa bola mata yang berwarna-warni itu adalah satu keindahan, karena jika Anda mencintai Rasulullah SAW, bersyukurlah kepada Allah jika Anda memiliki warna yang sama dengan warna bola mata mulia Nabi Muhammad SAW. Sehingga memang ada ciptaan Allah yang berwarna, diberi mata dengan warna coklat, dengan warna hijau, dengan warna abu-abu, dengan warna biru, dan itu adalah satu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi tidak perlu kita menggunakan softline yang berwarna, sehingga pernah saya katakan dulu, nanti takutnya kita mirip dengan siluman ular. Ya, kadang-kadang kan ada akhwat yang pakai softline warnanya abu-abu, padahal itu nggak pantas untuk wajahnya, karena Allah sudah menciptakan semua yang sesuai dengan wajahnya. Apalagi pakai foto selfie dan diupload ke sosmed, sehingga semua orang bisa melihatnya. Apalagi foto tersebut, karena si pemilik softline ingin menunjukkan bahwa saya memiliki softline berwarna, maka kadang-kadang fotonya sambil melotot. Ketahuilah akhwat khususnya yang dirahmati oleh Allah, tidak perlu memaksa seperti itu untuk mengatakan bahwa saya cantik, karena Nabi Muhammad SAW memiliki warna bola mata yang sama dengan rata-rata bola mata orang-orang yang ada di Indonesia, yaitu berwarna hitam. Dan tidak menjadi satu barometer keindahan bahwa mereka yang memiliki bola mata berwarna selain hitam itu adalah Eropa, dan orang-orang yang berada non-muslim yang ada di dunia ini yang memiliki bola mata dengan warna yang cukup indah, akan tetapi itu tidak akan bermanfaat di yaumil qiyamah, karena Allah tidak melihat kepada fisik kita, Allah tidak melihat kepada bola mata kita, Allah tidak melihat kepada status kita, tapi Allah melihat kepada hati kita bagaimana. Mohon maaf, semoga kita diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah. Bahkan seorang
yang tidak mampu melihat, yang diberi cobaan oleh Allah menjadi seorang yang tunanetra. Jika dia beriman kepada Allah, yaumil qiyamah dia akan melihat dan akan memiliki mata yang sangat indah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seorang non-muslim atau siapapun, artis Korea atau siapapun yang memiliki mata berwarna-warni, apakah itu merah atau yang warnanya seperti warna mata kucing dan lain sebagainya, ketahuilah jika mereka tidak beriman, sungguh demi Allah warna mata itu tidak akan membantunya untuk selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka syukurilah apa yang telah diberikan oleh Allah, lebih-lebih bagi yang merasa bahwa kenapa mata saya berwarna hitam hingga menggunakan softland yang berwarna-warni. Akan tetapi softland yang digunakan untuk tambahan sebagai pengganti kacamata dengan warna netral itu diperbolehkan. Akan tetapi diberi warna untuk menarik orang lain, maka itu sangat tidak diindahkan. Kemudian mata beliau ini selalu seakan menggunakan celak. Mata beliau ini seperti ada eyelinernya, tapi asli Nabi Muhammad seperti itu. Walaupun beliau selalu menggunakan celak, tapi Nabi Muhammad SAW walaupun tidak menggunakannya seperti seakan senantiasa menggunakan, kalau bahasa sekarang, eyeliner, seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW disebutkan aknal anf, maka Nabi Muhammad itu memiliki hidung yang seperti huruf alif. Maka di dalam surat Maulid Tiba dikatakan aliful anfi, mimiul fami, nuniul hajib. Nabi Muhammad memiliki hidung seperti huruf alif. Karena hidung beliau mancung dan tidak melebar. Kalau sekarang banyak dilakukan operasi plastik untuk agar bisa hidung menjadi seperti huruf alif. Padahal hal itu saya sampaikan lagi tidak perlu dilakukan, karena kelak kalau kita mendapatkan izin dari Allah untuk memasuki surga, ketahuilah Anda bisa meminta wajah yang separtai apapun dan pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang mengoperasi tubuh wajahnya dan merubah wajah jika tidak dalam keadaan darurat, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad memiliki hidung yang seperti huruf alif, saking indahnya. Mimiul fami, bibir beliau sangat tipis dan terukir seperti huruf mim. Nuniul hajib, dan alis beliau seperti huruf nun. Nah, ini yang sering menjadi masalah, karena diartikan huruf nun ini seperti huruf nun yang ada sekarang yang kita ketahui, yaitu yang seperti ini, kemudian ada titik di atasnya. Ketahuilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, di dalam Tiba dikatakan nuniul hajib, alis beliau seperti huruf nun, maksudnya adalah huruf nun yang sebelum disempurnakan di zaman dahulu, di mana huruf nun saat itu adalah bentuknya seperti busur panah yang lebih condong ke bawah, seperti gambar alis yang terukir, yang semakin panjang, semakin jauh, semakin tipis. Jadi alis Nabi Muhammad seperti huruf nun. Nun dulu, bukan nun jauh di sana, bukan nun jauh di sini, bukan nun yang sekarang yang seperti ini. Nah, kalau sekarang kan nun seperti ini. Nah, kalau ba titiknya di bawah, kalau nun titiknya di atas, itu ketahuilah itu termasuk huruf yang sudah disempurnakan. Di zaman dahulu bahasa Arab mereka menggunakan nun, bentuknya seperti huruf ro sekarang, akan tetapi dibalik, sehingga alis beliau itu seperti huruf nun lama, bukan nun baru. Nah, itu adalah menggambarkan betapa indahnya alis Nabi Muhammad SAW tanpa dicukur dan tanpa menggunakan pensil alis dan lain sebagainya. Sebagaimana kita ketahui, banyak sekarang yang mencukur alisnya, kemudian digambar, kadang-kadang tebelnya luar biasa, dan kadang-kadang malah tambah angker wajahnya. Ketahuilah apapun wajib kita syukuri, dan itulah yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, karena banyak dari orang yang dicipta Allah di atas bumi ada yang lahir tanpa alis, dan mereka berharap punya alis walaupun model bagaimanapun dia akan terima. Akan tetapi banyak dari kita yang memiliki alis yang sudah sempurna, akan tetapi dikurangi dan dicukur dan diwarnai. Ketahuilah ikhwan dan akhwat, khususnya
akhwat yang dirahmati oleh Allah, itu seakan tidak bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah memberi peringatan, sungguh kita akan merasa lemah dan tidak memiliki apa-apa. Seperti virus yang kita ketahui pada saat ini, bagaimana mungkin virus ini bisa merubah tatanan dunia yang sampai seperti ini. Kita ketahui bahwa banyak manusia ada di rumah sekarang, kemudian bagaimana hingga di Ka'bah pun ada aturan waktu-waktu tertentu untuk tawaf, kemudian negara-negara besar mereka mengunci diri warganya di dalam rumah, ekonomi menjadi tidak karuan, juga hal-hal yang terbiasa kita lakukan sehari-hari sekarang kacau karena sesuatu yang tidak bisa kita lihat dan kita merasa takut dan lain sebagainya. Ketahuilah, Al-Habib Umar bin Hafid mengatakan mengenai virus yang ada saat ini bahwa terkadang kita lebih takut ke virus karena takut virus ini akan membawa kita mati. Ketahuilah bahwa kematian itu akan datang dari manapun, dari virus atau bukan dari virus. Akan tetapi kita lupa bagaimana untuk menjaga hati kita. Dan Habib Umar juga mengatakan bahwa kadang kita mengingatkan anak-anak untuk menggunakan untuk beribadah kepada Allah. Kita takut mereka akan mendapatkan kematian gara-gara sesuatu yang tidak bisa dilihat, tapi kadang-kadang kita lupa bahwa kita lupa untuk memerintahkan mereka melaksanakan perintah Allah yang apabila tidak mati di dunia karena sesuatu apapun bentuknya, virus atau penyakit yang lain, ketahuilah mati akan datang dari manapun. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu. Sebab bisa bermacam-macam, akan tetapi kematian hanya ada satu. Ketahuilah, jika kita sedih dari sesuatu di dunia, akan tetapi kita lupa urusan akhirat, kesedihan di akhirat jauh lebih besar daripada kesedihan yang ada di dunia. Sakit yang ada di dunia akhirat. Maka kita selalu bermohon kepada Allah agar kita diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalani hari-hari ini dengan terbaik. Jika semuanya sudah melewat dari cobaan-cobaan yang ada seperti virus ini, marilah kita lebih menjaga diri kita dan mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad SAW juga memiliki bulu mata yang sangat lentik, akan tetapi tidak berarti bahwa bulu mata beliau adalah bulu mata yang lentiknya seperti seorang wanita. Akan tetapi lentiknya menunjukkan kejantanan dari Nabi Muhammad SAW. Serta terdapat space kecil sekali di antara gigi-gigi beliau. Itu adalah wajah Nabi Muhammad yang begitu indahnya. Karena saking indahnya dikatakan dalam sebuah syair, ka'annaka qad wulidta kama tasha'u, seakan-akan ya Rasul engkau lahir sesuai dengan permintaanmu sendiri. Ka'annaka qad wulidta kama tasha'u, seakan-akan engkau terlahirkan sesuai apa yang engkau minta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja yang saya sampaikan tidak sampai 0, sekian miliar persen dari keindahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwan yang dirahmati oleh Allah, membahas hal-hal seperti indah itu di malam-malam yang kita lalui dari tidur kita, dan semoga kita diberi kesempatan untuk memandang wajah Nabi Muhammad ketika berada di dunia, sebelum kelak nanti kita berharap untuk selalu memandangnya di yaumil qiyamah. Barakallahu fikum, semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya. Insya Allah besok hari Selasa kita akan lanjutkan taklim dan kajian kita tentang Miracle of Puasa, buku tentang puasa untuk persiapan kita karena sudah semakin dekat Ramadan yang akan datang ini, serta nanti insya Allah kita bahas bersama tentang keutamaan puasa. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Semoga diberi kesehatan, kelampangan rizki, dan juga Allah memberi kesehatan kepada kita, khususnya para medis yang mereka berjuang luar biasa, serta semua yang memiliki andil untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, sedekah itu menepis bala, sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, lebih-lebih di masa-masa yang seperti ini. Maka saat manfaatkan keadaan yang sangat mencekam seperti ini bagi banyak orang, manfaatkan untuk lebih memperhatikan kanan kiri dan tetangga Anda, karena saat ini mereka lebih membutuhkan, dan saat mereka lebih membutuhkan Anda memberi sedekah yang lebih banyak,
nanti Allah akan memberikan kepada kita segala hajat kita di dunia wal akhirah. Sebagaimana Rasul mengatakan, "I'rifillaha fir raqa, ya'rifka fi syiddah." Kenali Allah ketika kamu dalam keadaan mampu, dalam keadaan bisa, dalam keadaan senang, dalam keadaan diberi kelebihan oleh Allah. Kelak ketika engkau dalam keadaan yang sangat membutuhkan, Allah akan sangat ada untuk kita senantiasa. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.